Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Untuk pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai CPU ya. Jadi masih mengenai cara kerja pemrosesan ya, yaitu dalam hal ini kita akan membahas mengenai parallel processing, yaitu proses yang berjalan secara paralel yang bisa dihandle oleh prosesor. Nah, jadi dalam hal ini kita akan yang dibahas adalah menggunakan lebih dari satu prosesor. Nah, berbagai macam pengorganisasian untuk yang multiple prosesor atau lebih dari satu prosesor itu ada 4 macam ya cara pengorganisasiannya. Yang pertama adalah single instruction, single data, SISD. Jadi satu instruksi, satu data. Jadi di sini prosesor tunggal mengeksekusi aliran instruksi tunggal untuk beroperasi pada data yang disimpan dalam satu memori. Dalam hal ini uniprosesor yang termasuk dalam kategori ini. Kemudian ada single instruction multiple data atau SIMD. Jadi sebuah instruksi mesin tunggal yang bisa mengontrol eksekusi simultan dari sejumlah atau beberapa elemen pemrosesan secara berurutan ya. Dalam kategori ini yang termasuk adalah prosesor vektor dan prosesor array. Kemudian ada multiple instruction single data. Jadi di sini ada beberapa instruksi yang menggunakan single data. Jadi urutan data ditransmisikan ke satu set prosesor yang masing-masing mengeksekusi urutan instruksi yang berbeda. Nah, jadi satu set prosesor tetapi masih mengeksekusi urutan instruksi yang berbeda-beda. Tidak banyak atau tidak diimplementasikan secara komersial. Kemudian yang terakhir adalah multiple instruction, multiple data. Satu set prosesor secara bersamaan mengeksekusi urutan instruksi yang berbeda-beda pada set data yang berbeda juga. Contohnya adalah SMP, cluster, dan sistem NUMA yang termasuk dalam kategori ini. Jadi kalau kita lihat secara organisasi ini, hierarkinya adalah single instruction single data yaitu uniprosesor. Untuk single instruction multiple data stream ada vector processor sama array processor. Kemudian untuk multiple instruction single data stream tadi tidak terlalu banyak dan juga tidak dikomersialkan ya, tidak digunakan secara komersial. Kemudian untuk multiple instruction multiple data ada yang secara menggunakan memory share ya, ada yang menggunakan distributed memory atau memori yang terdistribusi. Untuk yang share memory ada SMP sama NUMA, non-uniform memory access. Untuk yang distributed dengan menggunakan distribusi memori itu adalah cluster. Nah, ini juga contoh beberapa alternatif organisasi komputer yang berkaitan dengan multiple prosesor. Yang pertama SSD. Di sini control unit alirkan ya instruksi ke processing unit kemudian untuk menuju ke memory unit ya, satu aliran saja. Kemudian untuk MIMD multiple instruction multiple data yang dengan share memory ya, dengan share memory ya. Nah, masing-masing control unit 1 sampai N dia mengalirkan suatu instruksi ya secara berbeda-beda. Kemudian untuk yang MIMD untuk yang distributed memory ya itu menggunakan masing-masing memori yang berbeda-beda juga, tidak di share. Oke, untuk yang SIMD control unit satu control unit yang mengatur untuk didistribusikan kepada processing unit ya yang lebih dari satu ya untuk yang multiple data. Oke, kita pertama kan kita bahas mengenai symmetric multiprocessor atau SMP ya. Jadi yang termasuk yang multiple instruction multiple data ya. Nah, salah satu contoh adalah SMP ya. SMP itu bisa dikategorikan sebagai jika kita sebuah standalone komputer ya, komputer yang standalone dengan karakteristik antara lain yang pertama adalah 2 atau lebih prosesor yang serupa dengan kapasitas sebanding. Jadi di dalam sebuah standalone komputer karakteristik pertama adalah 2 atau lebih prosesor yang serupa. Ya, yang terdiri dari 2 atau lebih prosesor yang serupa dengan kapasitasnya yang sama, satu sebanding. Dan karakteristik berikutnya adalah
Standalone komputer dengan karakteristik prosesor berbagi memori dan fasilitas I/O yang sama. Ya, prosesor dihubungkan oleh bus atau koneksi internal lainnya. Waktu akses memori kira-kira sama untuk setiap prosesor, jadi adil, seimbang. Kemudian karakteristik berikutnya adalah semua prosesor berbagi akses ke perangkat I/O, ya, baik melalui saluran yang sama atau saluran yang berbeda, yang memberikan jalur ke perangkat yang sama. Kemudian karakteristik berikutnya adalah semua prosesor dapat melakukan fungsi yang sama, ya, makanya disebut dengan symmetric multiprosesor. Dapat melakukan fungsi yang sama. Kemudian karakteristik berikutnya adalah sistem dikendalikan oleh suatu sistem operasi. Ya, dan di sini sistem operasi menyediakan interaksi antara prosesor dan programnya di tingkat dalam melaksanakan atau mengerjakan suatu job, suatu task, ya, sudah menghandle file atau elemen data-data yang lainnya. Oke, kita lihat berikutnya adalah contoh suatu prosesor dalam menghandle multiprogramming dan multiprocessing. Jadi ada multiprogramming, ada multiprocessing. Kita lihat yang pertama adalah yang di atas ini adalah interleaving multiprogramming dengan one prosesor, dengan satu prosesor. Berarti kalau satu prosesor ada 3 proses, ya, ada 3 proses. Ya, jadi ada 3 proses. Berarti kan dalam satu waktu, karena dia cuma satu prosesor, berarti dia cuma bisa mengerjakan satu pekerjaan, ya. Jadi kalau dalam satu waktu ini, ya, cuman yang hijau ini, ya, yang aktif, ya, cuman hijau ini yang aktif, yang running. Ya, jadi dalam satu waktu ini kita ke bawah hanya satu proses yang running karena dia hanya satu prosesor, ya. Kalau kita lihat, ya. Oke, ya, kita lihat dan seterusnya. Kita lihat untuk yang di bawahnya adalah interleaving dan overlapping, ya, bisa overlapping multiprocessing dengan 2 prosesor. Berarti dalam waktu yang bersamaan, ya, dalam waktu yang bersamaan itu bisa 2 prosesor yang jalan. Oke, kita lihat, ya. Jadi dia bisa 2 prosesor yang jalan. Mungkin dalam sisi yang di sini, ya. Ya, bisa ada 2 prosesor, satu sedang running, ya. Kemudian prosesor yang 2 juga bisa mengerjakan proses 3. Ya, jadi ada gambaran, ya. Jadi dalam satu waktu, dalam waktu yang bersamaan 2 prosesor, ya, dia bisa mengerjakan secara paralel. Oke, ini blok diagram untuk yang tightly coupled multiprocessor, ya. Dan ini untuk yang SMP, ya, symmetric multiprocessor organization. Oke, ya, berbagi bus, ya, masing-masing punya cache sendiri, ya, untuk menyimpan hasil instruksi-instruksinya serta hasilnya menggunakan share bus, kemudian nanti didistribusikan ke I/O, ya, atau ke memori utama. Baik, untuk yang organisasi bus, ya, memiliki beberapa fitur menarik. Yang pertama adalah simplicity, ya, pendekatan paling sederhana untuk organisasi multiprosesor. Flexibility, ya, untuk yang tadi menggunakan organisasi bus, yang menggunakan bus. Umumnya mudah untuk memperluas sistem dengan memasang lebih banyak prosesor ke bus, ya. Jadi dengan tadi share bus, ya, dengan menggunakan share bus ini tadi, ya, menggunakan share bus ini fleksibel, ya, lebih fleksibel, mudah untuk dipasang banyak prosesor ke bus. Reliability, bus pada dasarnya itu pasif, ya. Jadi ketika ada kegagalan pada perangkat apapun yang terpasang, semestinya tidak menyebabkan kegagalan untuk seluruh sistem, ya. Jadi bus itu sebenarnya medianya pasif. Jadi ketika ada kegagalan, kerusakan perangkat yang terpasang pada bus tadi, seharusnya tidak menyebabkan kegagalan untuk seluruh sistem. Tetapi dia juga punya kerugian dari organisasi bus. Kelemahan utamanya adalah kinerjanya, ya. Karena semua referensi memori harus melewati bus, ya, atau bus yang public bus umum. Performa dibatasi oleh waktu siklus busnya. Setiap prosesor harus memiliki cache memory, ya, untuk mengurangi jumlah akses bus. Jadi tidak terlalu sering semua instruksi tidak harus melalui ke akses bus, ya. Jadi semuanya harus memiliki memiliki
cache memori sendiri nih ya. Mereka harus punya cache memori sendiri ya, untuk menghindari melewati akses busnya. Jadi akses bus itu tidak terlalu penuh, menyebabkan masalah dengan koherensi cache atau cache coherence. Nanti akan kita pelajari berikutnya. Jadi cache coherence, jika sebuah kata diubah dalam satu cache ya, itu bisa membuat suatu kata atau word tidak valid di cache lainnya ya. Untuk mencegah hal ini, prosesor harus diberitahu bahwa update atau pembaruan telah terjadi. Biasanya ditangani di perangkat keras di sistem operasi. Nah, untuk sistem design consideration ya, untuk mendesain sistem operasi untuk multiprosesor, beberapa pertimbangan ya dalam mendesain hal tersebut. Yang pertama adalah proses harus berjalan secara bersamaan ya. Rutinitas OS perlu masuk kembali untuk memungkinkan beberapa prosesor mengeksekusi kode instruction tadi yang sama ya, secara bersamaan. Tabel OS dan struktur manajemen harus dikelola dengan baik untuk menghindari nanti deadlock atau operasi-operasi yang tidak valid ya. Jadi kan beberapa pertimbangannya harus dipikirkan karena ini prosesnya ada berjalan secara bersamaan ya, karena adanya paralel tadi. Kemudian yang pertimbangan berikutnya adalah penjadwalan ya, harus segera dijadwal ya, dalam rangka penjadwal sehingga konflik harus dihindari ya. Penjadwal harus menetapkan proses yang status ready untuk proses yang tersedia ya. Ini lebih nanti ke pembahasan berikutnya, lebih akan dibahas di mata kuliah sistem operasi insyaallah. Kemudian pertimbangan berikutnya adalah sinkronisasi dengan beberapa proses aktif memiliki akses ke share address atau sumber daya I/O. Perhatian harus diberikan lebih untuk menyediakan proses sinkronisasi ya. Sinkronisasi yang dimaksud adalah fasilitas yang melakukan mutual exclusion dan event ordering ya. Mutual exclusive. Kemudian pertimbangan berikutnya adalah manajemen memori ya. Selain menangani semua masalah yang ditemukan pada mesin yang cuma uniprosesor, OS juga perlu mengeksploitasi paralelisme ya, perangkat keras yang tersedia untuk terciptanya kinerja yang terbaik. Mekanisme paging pada prosesor yang berbeda harus dikoordinasikan untuk menegakkan konsistensi ya. Ketika beberapa prosesor berbagi page atau berbagi halaman atau berbagi segmen, kemudian kapan untuk memutuskan pergantian page tadi ya, itu diperlukan manajemen. Kemudian kehandalan dan toleransi kesalahan, OS juga harus bisa memberikan pertimbangan atau degradasi yang baik dalam menghadapi kegagalan prosesor. Jadwal dan bagian lain dari sistem operasi harus mengenali hilangnya prosesor ya, ketika proses itu down, tidak aktif dan sebagainya, dan melakukan restrukturisasi yang sesuai. Kemudian untuk ini tadi cache coherence ya, di mana ketika terjadi suatu perubahan di cache yang satu, maka cache yang lain juga harus ikut diperhatikan ya, apakah ikut berubah apakah tidak. Ada dua cara dengan software solution. Yang pertama ya, software solution menghindari kebutuhan akan sirkuit dan logika perangkat keras tambahan dengan mengandalkan compiler dan sistem operasi untuk menangani masalah ya. Jadi lebih ke mengandalkan sistem operasi ya, yang juga beserta compilernya. Kemudian menarik karena overhead untuk mendeteksi potensi masalah ditransfer dari waktu berjalan ke waktu kompilasi ya. Dan kompleksitas desain ditransfer dari hardware ke software. Yang kedua adalah yang solusi berdasarkan hardware based solution, umumnya disebut sebagai protokol koherensi cache ya. Di sini solusi ini memberikan pengenalan dinamis saat menjalankan kondisi potensi inkonsistensi ya. Jadi ketika ada inkonsistensi ya, pada saat perubahan ada di cache, karena masalah hanya ditangani ketika benar-benar muncul ya. Ada penggunaan cache yang lebih efektif yang mengarah pada peningkatan kinerja melalui pendekatan perangkat lunak. Ya, pendekatan transparan bagi programmer dan compiler mengurangi beban pengembangan perangkat lunak. Ya, jadi dalam koherensi cache ini ada dua kategori yang dilakukan di hardware based solution. Yang pertama adalah directory protocol atau protokol directory sama protokol Snoopy. Ya. Baik, kita lihat untuk protokol directory ya. Untuk protokol directory dalam hal ini cache coherence ya, atau koherensi cache.
di mana di directory menggunakan protokol directory yang pertama mengumpulkan dan maintain informasi tentang salinan data dalam cache ya. Jadi mengumpulkan dan memaintain informasi tersebut ya tentang salinan data dalam cache. Kemudian untuk directory disimpan di memori utama. Permintaan request diperiksa berdasarkan directory. Kemudian dalam hal ini directory protokol efektif dalam sistem skala besar ya, dengan skema interkoneksi yang kompleks. Ya, protokol directory juga bisa menciptakan pusat bottleneck ya. Kemudian transfer yang sesuai dilakukan. Jadi beberapa transfer yang tidak sesuai akan dicek ya, diperiksa. Apabila tidak sesuai maka tidak akan eksekusi. Jadi transfer yang sesuai saja yang hanya dilakukan. Nah, kebanyakan adalah menggunakan Snoopy protokol ya, pada umumnya ya, jadi Snoopy protokol itu lebih cocok ya dalam menggunakan teknologi saat ini. Jadi Snoopy protokol itu dia bertanggung jawab untuk menjaga koherensi cache di antara semua pengontrol cache dalam multiprosesor ya. Jadi cache harus mengenali saat baris yang di-handle-nya atau dipegang itu dibagikan dengan cache yang lain. Nah, jadi ketika isi dari cache itu di-share dengan cache yang lain, maka cache harus mengenali, harus mengetahuinya. Ketika pembaruan dilakukan pada saluran cache bersama atau cache yang di-share, itu harus diumumkan ke cache lain dengan mekanisme dengan cara broadcast. Ya. Jadi ketika ada update pada satu cache, ini untuk yang cache bersama, yang share ya, saluran cache bersama ya, atau yang share cache. Itu ketika ada update di satu cache, maka harus diumumkan ke cache lain dengan cara broadcast. Kemudian setiap pengontrol cache dapat mengintip snooping ya di jaringan untuk mengamati pemberitahuan siaran ini dan bereaksi sesuai dengan itu ya. Jadi di sini adalah istilah snooping. Setiap cache controller ya, atau yang mengontrol cache itu, dia bisa sesuka hati kapan untuk mengintip snooping di jaringannya, untuk mengamati kira-kira ada siaran broadcast ini tadi nggak ya, siaran tadi ada perubahan tadi apa enggak ya. Kemudian ketika ada, dia bereaksi sesuai dengan siaran broadcast tadi ketika ada perubahan. Ya, Snoopy protokol ini cocok untuk multiprosesor yang berbasis bus, karena bus bersama atau yang bus yang di share itu menyediakan sarana simple untuk broadcast dan snooping. Ya, karena ini juga cocok untuk yang berbasis bus tadi, karena ya, sama metodenya untuk yang bus yang di share atau yang dipakai bersama-sama itu dia juga menyediakan fasilitas broadcast sama snooping, mengintip. Ya, jadi harus diperhatikan bahwa peningkatan lalu lintas bus yang diperlukan untuk broadcast dan pengintaian tadi ya, itu tidak membatalkan keuntungan penggunaan cache lokal. Nah, untuk Snoopy protokol ada dua pendekatan ya, yaitu adalah pertama write invalidate sama write update atau write broadcast ya. Dia ada write invalidate sama write update. Untuk write invalidate ya, di sini yang diizinkan adalah banyak reader. Jadi ketika ada suatu data, reader itu berarti dia hanya boleh membaca data itu. Nah, itu diizinkan untuk banyak reader. Tetapi ketika ada yang ingin mengganti atau menulis satu data itu, berarti kan si writer yang bisa menulisnya, itu hanya satu yang diizinkan dalam satu waktu ya. Jadi hanya satu writer, hanya satu yang boleh melakukan penulisan terhadap data itu yang ada di cache ya. Untuk pembacanya atau hanya sekedar reader itu boleh banyak, tapi untuk writer hanya satu. Saat penulisan diperlukan, semua cache saluran lainnya tidak valid. Jadi ketika ada proses writing di salah satu cache, maka cache yang lainnya statusnya akan menjadi tidak valid. Ya, kemudian prosesor write kemudian memiliki akses eksklusif ya. Jadi ketika ada proses writing, prosesor yang melakukan write kemudian memiliki akses eksklusif ya hingga saluran lain diperlukan oleh prosesor lain. Jadi dia memiliki akses eksklusif ya. Paling banyak digunakan dalam sistem multiprosesor seperti arsitektur x86. Nah, untuk status-status tadi setiap baris itu ditandai dengan 4 status. Yang pertama modified, eksklusif, share atau invalid.
Ya, untuk alasan protokol ini write invalid sering disebut sebagai messy protokol. Kalau dimodified, exclusive, share atau invalid. Untuk write update, write invalidate ya. Untuk write update, karena write update ya itu bisa melibatkan banyak reader sama banyak writer. Ketika prosesor ingin memperbarui baris ya, share line atau ingin memperbarui baris, word yang akan diperbarui didistribusikan ke semua yang lain, dan cache yang berisi baris itu dapat memperbaruinya. Jadi nggak masalah ya. Ketika ada writer yang mengelola proses update, maka reader pun juga bisa melakukan proses reading. Ya, beberapa teknologi, beberapa sistem itu menggunakan campur adaptif ya dari mekanisme write invalidate sama atau dengan write update tadi ini. Baik, kita akan lebih bahas sedikit untuk yang write invalidate atau messy protokol ini ya. Untuk memberikan konsistensi cache ya. Jadi cache itu konsisten pada SMP tadi apa? Symmetric multiprocessing. Cache data mendukung protokol yang dikenal sebagai messy, modified. Artinya kalau berarti modified berarti baris dalam cache telah dimodifikasi dan hanya tersedia di cache yang ada di sini yang sudah dimodified. Untuk yang artinya eksklusif berarti baris dalam cache sama dengan yang ada di memori utama. Jadi isi baris yang ada di cache itu sama dengan yang ada di memori utama, tapi tidak ada di cache yang lainnya. Makanya disebut eksklusif. Kemudian yang share berarti sharing baris dalam cache yang sama dengan yang ada di memori utama dan mungkin ada di cache yang lain juga. Kalau invalid berarti baris dalam cache tidak berisi data yang valid. Ya, berarti datanya tidak valid itu ya, invalid. Nah, ini beberapa status-status lain yang ada di messy ya. Apakah disk cache line valid ya? Beberapa jawabannya. Untuk modified yes. Ya, jadi bisa untuk invalid no dan sebagainya. Copy misalnya copies exist in other cache. Untuk yang modified tadi no ya. Untuk yang eksklusif juga ada no. Kalau yang kalau eksklusif tidak ada ya pasti punya dia sendiri. Untuk modified juga tidak ada yang sama dengan cache yang lain. Untuk yang di share mungkin ada di cache yang lain kopinya. Kemudian untuk yang di invalid juga mungkin statusnya invalid. Ya, itu hanya beberapa contoh status yang ada di baris ya. Juga bisa dilihat sendiri nanti teman-teman belajar sendiri untuk status transisi diagram ya. Misalnya dari invalid menuju share itu bisa RMS read miss share. Jadi ini beberapa proses transisi, diagram status transisinya itu bisa dipelajari sendiri. Kemudian untuk multithreading dan chip multiprosesor ya. Performa prosesor ini tadi dapat diukur dengan kecepatan pada saat sedang mengeksekusi instruksi, yaitu dengan cara MIPS rate ya, dengan F dikali IPC, di mana F itu adalah prosesor clocknya dalam satuan megahertz, kemudian untuk IPC adalah rata-rata instruction per cycle ya. Jadi untuk meningkatkan performa atau kinerja dengan cara meningkatkan frekuensi clocknya ya, dan meningkatkan instruksi yang selesai selama siklus. Jadi ya karena ini sejajar ya, maka untuk meningkatkan performa otomatis clocknya ditingkatkan. Kemudian untuk rata-rata instruksi per cycle-nya juga ditingkatkan. Kemudian multithreading ya, memungkinkan paralelisme instruksi tingkat tinggi tanpa meningkatkan kompleksitas sirkuit atau konsumsi daya. Aliran instruksi dibagi menjadi beberapa aliran yang lebih kecil yang dikenal sebagai thread yang dapat dieksekusi secara paralel. Nah, untuk multithreading, mari kita lihat dulu apa sih pengertian thread ya. Jadi beberapa teman-teman mahasiswa juga pernah menanyakan apa sih istilah multithreading dalam suatu prosesor itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita definisikan dulu apa sih pengertian thread atau proses. Ya. Jadi kalau kita lihat dulu yang lihat dulu yang ini ya, pengertian proses. Proses itu adalah semua program yang berjalan di komputer itu disebut proses ya. Apapun yang dilakukan
di komputer itu semua proses. Ya, ada dua karakteristik utama, yaitu kepemilikan sumber daya dan penjadwalan. Jadi untuk melakukan proses ini, siapa resource ownership-nya, kemudian bagaimana penjadwalannya. Nah, kemudian apa dengan hubungannya dengan thread? Gitu ya. Ya, thread ini bisa juga diartikan unit kerja yang paling kecil. Ya. Jadi sebenarnya thread itu sama dengan proses, tetapi dia bisa juga, tapi dia didefinisikan adalah unit yang paling kecil dalam suatu proses. Ya, atau unit kerja yang dapat dikirim dalam suatu proses. Untuk konteks prosesor, ya, bisa juga ada untuk konteks prosesor itu mencakup penghitung program dan stack pointer, dan juga area data stack. Dieksekusi secara berurutan dan dapat diinterupsi sehingga proses dapat beralih ke thread yang lain, ya. Jadi thread ini ukurannya lebih kecil dari suatu proses. Ya. Thread dalam prosesor multi-thread, istilah thread ya, dalam multi-thread dalam prosesor mungkin sama atau tidak sama dengan konsep thread nanti dalam perangkat lunak atau dalam sistem operasi. Ya, insya Allah nanti thread dan proses juga akan kita bahas lebih detail dalam mata kuliah sistem operasi. Ya, tapi di sini thread dalam prosesor atau dalam SO itu bisa artinya sama ataupun tidak, tergantung penggunaannya. Oke, untuk thread berkaitan dengan penjadwalan dan eksekusi, sedangkan proses lebih ke penjadwalan dan kepemilikan sumber daya beserta sumber dayanya itu sendiri. Ya, jadi kalau proses itu lebih luas, karena proses itu lebih banyak dikerjakan, ya, berkaitan dengan penjadwalan dan juga bagaimana cara mengatur ownership dari suatu resource beserta resource-nya. Ya. Kemudian untuk switching proses switch, ya, mengalihkan prosesor ketika mengalihkan dari pekerjaan suatu prosesor ke proses yang lain. Ya. Itu adalah proses switching. Ya, jadi ketika ada interupsi maka berpindah, mengalihkan prosesor dari satu proses ke proses yang lain. Untuk thread switch sama, ya, tapi biasanya lebih light, lebih ringan gitu ya prosesnya ketimbang proses switching. Ya, karena tadi thread ini adalah, saya ulangi lagi, thread adalah unit paling kecil dalam suatu proses. Jadi ketika proses itu besar, itu proses itu bisa dipecah-pecah menjadi beberapa proses kecil. Nah, proses kecil itu disebut nanti thread. Ya, jadi mengalihkan kontrol prosesor antara thread dalam proses yang sama, Ya, jadi dalam satu proses yang sama yang terdiri dari beberapa thread, prosesor bisa pindah-pindah dari thread yang satu ke thread yang lain. Otomatis cost-nya lebih murah, lebih enteng daripada switching. Ya, kalau switch itu dari perpindahan dari suatu proses ke proses yang lain, sedangkan thread bisa dalam proses yang sama pindah antara thread satu dengan thread yang lain. Oke, ya, salah mengerti. Nah, jadi istilah multithreading ada istilah implisit dan eksplisit. Ya, jadi multithreading, jadi beberapa pengerjaan thread dalam satu waktu. Implisit dan eksplisit. Semua prosesor yang komersial atau sebagian besar eksperimental menggunakan multithreading yang eksplisit. Ya, secara bersamaan menjalankan instruksi dari thread eksplisit yang berbeda. Ya, interleave, instruksi dari thread yang berbeda pada shared pipeline atau eksekusi paralel pada parallel pipeline. Ya, jadi intinya pada umumnya prosesor komersial sekarang itu menggunakan multithreading yang eksplisit. Ya, jadi secara bersamaan menjalankan instruksi dari thread yang berbeda. Untuk yang multithreading implisit itu adalah eksekusi bersamaan dari beberapa thread yang diekstraksi dari program tunggal. Ya, jadi thread implisit didefinisikan secara statis oleh compiler, ya, atau secara dinamis oleh perangkat keras. Ya, jadi ini lebih ke eksekusi dari suatu program tunggal, gitu ya. Jadi beberapa thread dari program tunggal. Oke, kita fokus ke eksplisit. Ya, beberapa pendekatan untuk eksplisit multithreading. Yang pertama interleave. Artinya di sini prosesor menangani dua atau lebih threads sekaligus pada waktu bersamaan. Ya, jadi ini untuk yang multiprocessing, ya. Untuk multithreading, jadi ada multiprocessing, karena ini multithreading yang lebih kecil lagi.
mengganti thread pada setiap siklus jam. Jika thread diblokir, itu dilewati, ya. Kemudian pendekatan kedua adalah simultan, ya, SMT, simultaneous. Instruksi dikeluarkan secara bersamaan dari beberapa thread, ya, ke unit eksekusi prosesor superscalar, ya. Jadi instruksi bisa dikeluarkan secara bersamaan dari beberapa thread, ya. Itu untuk multithreading. Kemudian untuk yang sifatnya pendekatan blok atau blok, thread dieksekusi sampai adanya event yang menyebabkan delay. Jadi ketika tidak ada event yang menyebabkan delay, thread tetap dieksekusi. Efektif pada prosesor yang berjalan secara urut, ya, menghindari kemacetan pada pipeline. Untuk chip multiprocessingnya, prosesor direplikasi pada satu chip, ya. Setiap prosesor menangani thread terpisah. Keuntungannya bahwa area logika yang tersedia pada sebuah chip bisa digunakan secara efektif, ya, karena setiap prosesor menangani thread secara terpisah. Ya, itu beberapa pendekatan untuk yang explicit multithreading. Baik, cluster berikutnya yaitu alternatif dari SMP tadi, ya, yang symmetric multiprocessing, ya, jadi alternatif sebagai pendekatan untuk memberikan kinerja tinggi dan ketersediaan atau availability yang tinggi. Sangat menarik untuk aplikasi server. Jadi didefinisikan sebagai cluster, untuk cluster nih, ya, didefinisikan sebagai sekelompok komputer utuh yang saling berhubungan, bekerja sama sebagai sumber daya komputasi terbatu yang dapat menciptakan ilusi dari satu mesin. Ya, sebetulnya beberapa kelompok komputer utuh, ya, tapi mereka saling berhubungan, bekerja sama, ya, berbagi sumber daya, ya, tetapi seolah-olah nampaknya atau diilusikan itu ada sebetulnya diilusikan menjadi satu mesin, padahal di dalamnya sebetulnya ada beberapa komputer utuh yang mereka saling bekerja sama di dalamnya, ya. Jadi istilah komputer itu tuh berarti sistem dapat berjalan sendiri, ya, terlepas dari cluster. Jadi sistem yang berjalan sendiri-sendiri, ya, bisa berjalan sendiri-sendiri sebetulnya, tapi juga ketika terhubung itu bisa saling bekerja sama, bisa saling men-share sumber daya. Tetapi ketika dilihat dari luar, diilusikan itu sebagai satu kesatuan atau satu mesin, ya, satu mesin besar. Nah, setiap komputer dalam satu cluster itu disebut node. Ya, benefitnya skalabilitasnya absolut, ya, bisa, dan juga skalabilitasnya bisa incremental, ya, ketika menambah suatu komputer satu lagi tinggal masukkan saja gampangnya, tidak perlu tidak terlalu susah, ya. Kemudian high availability, ketersediaan cukup tinggi, untuk performance cukup superior, ya, karena satu mesin tadi di dalamnya terdiri dari sekelompok komputer yang utuh, otomatis price-nya pun juga superior. Nah, ini beberapa clustering method, yang untuk metode cluster tadi, ya. Yang pertama sifatnya pasif. Pasif itu berarti ketika ada beberapa komputer, ya, atau di sini ada beberapa server, secondary server, ya, server secondary itu take over, akan melakukan take over ketika primary servernya down, ya, deskripsinya itu. Benefitnya gampang diimplementasikan, limitasi, ya, high cost karena secondary server unavailable for other processing tasks, ya. Jadi di sini tetap yang jalan primary servernya, secondary server hanya jalan ketika primary servernya down. Kemudian ada active secondary. Ya, active secondary itu berarti secondary servernya juga aktif, berjalan bersamaan dengan primary servernya, ya. Benefitnya reduce cost karena secondary server bisa dipakai untuk sama-sama untuk processing, ya. Limitationnya mungkin kompleksitasnya menjadi semakin rumit, ya, karena ada lebih dari satu komputer yang jalan. Kemudian adalah separate server. Separate server itu berarti separate, terpisah, server terpisah, masing-masing punya disk sendiri-sendiri, ya. Kemudian data itu tetap di copy dari primary ke secondary, ya. Jadi lebih secara benefit ketersediaannya high, ya, karena data terus di backup ke secondary, data dari primary backup ke secondary dan seterusnya, ya.
separate, server terpisah, termasuk disknya juga terpisah. Limitationnya high network ya, juga server overhead juga bisa kan, karena proses copy terus tadi ya, mungkin bisa menyebabkan server overhead. Kemudian server connected to disk, berarti server semua itu terhubung dengan disk yang sama. Nah, meskipun itu secara kabel, meskipun setiap server mempunyai disk masing-masing, tapi server itu juga terhubung dengan disk yang sama dengan menggunakan kabel. Ya, jadi jika satu server fail, maka disk akan diambil alih oleh server yang lain. Oke. Kemudian ada server share disk, berarti multiple server menggunakan satu disk saja. Oke, itu beberapa metode clustering, benefit sama limitationnya. Kemudian beberapa isu dalam hal mendesain SO yang berkaitan dengan clustering. Ya, bagaimana kegagalan dikelola tergantung pada tadi metode clustering yang digunakan ya. Kemudian dua pendekatannya ada high available cluster sama fault tolerant cluster. Ya. Kemudian untuk failover, berarti fungsi mengalihkan aplikasi dan sumber daya data ya, khususnya data dari sistem yang gagal ke sistem alternatif dan cluster. Ya, itu yang beberapa isu yang harus perhatikan failover. Jadi ketika satu gagal harus transfer ke sistem alternatif lainnya. Failback, pemulihan aplikasi dan sumber daya data ke sistem original setelah diperbaiki ya. Jadi ketika ada failover, ada kegagalan dan sebagainya, bagaimana pemulihan aplikasi dan sumber daya ke sistem original itu bisa diperbaiki. Nah, yang paling sering adalah yang harus diperhatikan load balancing ya, bagaimana membalancing beban kerja antara satu server atau satu komputer ke dalam komputer yang lain. Ya, sekaligus tambahan secara otomatis menyertakan komputer baru dalam penjadwalan ya. Middleware ya perlu mengenali bahwa proses dapat beralih antar mesin. Oke, untuk parallelizing computation ya. Jadi penggunaan cluster efektif membutuhkan perangkat lunak yang dijalankan dari satu aplikasi secara paralel. Ada 3 pendekatan terkait komputasi secara paralel ya. Yang pertama adalah parallelizing compiler ya. Menentukan pada waktu kompilasi bagian mana dari aplikasi yang dapat dieksekusi secara paralel. Ya. Kemudian dipisah untuk ditugaskan ke komputer-komputer yang berbeda yang ada di cluster. Ya. Jadi bagian mana dari proses dari aplikasi itu yang bisa dieksekusi secara paralel. Ya. Kemudian nanti kemudian distribusikan ke beberapa komputer yang ada di cluster. Kemudian ada parallelized application ya. Jadi aplikasi yang ditulis dari awal ya oleh programmer untuk dijalankan ke suatu cluster dan menggunakan message passing untuk memindahkan data antar node cluster ya. Jadi aplikasi ini sudah disetting dari awal ya untuk dijalankan oleh beberapa cluster atau komputer dengan menggunakan message passing untuk memindahkan data antar node. Kemudian adalah parametric computing, dapat digunakan jika inti dari aplikasi adalah algoritma atau program yang harus dijalankan berkali-kali. Ya. Jadi ketika proses komputasinya itu di mana algoritma atau program itu harus dijalankan berulang-ulang setiap kali dengan serangkaian kondisi atau parameter yang berbeda-beda. Jadi algoritma dan program itu diulang-ulang tapi dengan kondisi parameternya berbeda-beda atau kondisinya, instruksinya berbeda-beda. Ya, itu bisa disebut dengan parametric computing. Ya, penggunaan cluster ini bisa secara efektif ya, bisa digunakan pada perangkat lunak yang membutuhkan proses paralel ya. Oke, perbandingan antara cluster dengan SMP, keduanya menyediakan konfigurasi ya dengan beberapa prosesor untuk mendukung aplikasi permintaan yang cukup tinggi. Kedua solusi juga tersedia secara komersial. Untuk SMP lebih mudah ya untuk dikelola dan dikonfigurasi, jauh lebih dekat dengan model proses tunggal. Original hampir semua aplikasi yang ditulis, lebih sedikit ruang fisik dan konsumsi daya yang lebih rendah ya. Terbentuk dengan baik dan stabil ya. Untuk yang symmetric processing, untuk yang clustering ini barusan kita bahas, dia lebih unggul dalam hal skalabilitas ya, incremental, maksudnya
penambahan tadi ya. Jadi untuk skala besar, kemudian di tengah-tengah nanti ditambahkan komputer baru masuk dalam cluster, itu nggak ada masalah. Unggul dalam ketersediaan tadi ya, high availability, jadi dia bisa tersimpan, tidak hanya tersimpan di satu disk, tapi dia juga bisa tersimpan di beberapa disk yang lainnya, di berbagai server dan sebagainya. Semua komponen sistem dapat dengan mudah dibuat. Baik, saya rasa itu untuk penjelasan mengenai pemrosesan secara paralel yang bisa dilakukan oleh prosesor. Ya, jadi sini ada gambaran bagaimana suatu prosesor ini untuk yang lebih dari satu prosesor ya, itu dalam mengorganisasikan suatu request, suatu instruksi ya, dan mengeksekusi secara paralel. Ya. Insya Allah nanti pembahasan berikutnya untuk masalah proses dan thread, manajemen dan sebagainya itu akan dibahas dalam mata kuliah sistem operasi. Baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Semoga ilmu ini bisa berguna bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.